Hai guys, welcome back. Kali ini aku mau update tentang gigi Z yang berlubang. Ini kita lagi di jalan guys, perjalanan cukup jauh sekitar 2 jam. Ini kita mau ke Eka Hospital di Pekanbaru. Nah sebelumnya kita udah buat appointment secara online dengan dokter spesialis kedokteran gigi anak di sana. Ikutin terus ya. Nah ini kita udah sampai dan udah diperiksa sama dokternya. Dokternya ramah banget, jelasinnya juga detail banget. Dan untuk pertama kalinya Z mau duduk di kursi pasien itu sendirian guys. Biasanya dia minta di pangku. Halo guys, hari ini aku mau kasih kalian quick update tentang giginya Z yang sebelumnya aku udah pernah upload di video yang ini. Kalau Z itu ke dokter gigi karena giginya berlubang. Dan kemarin kita minggu lalu kita ke dokter spesialis kedokteran gigi anak dan sudah diperiksa. Intinya adalah aku akan langsung nih ya to the point. Intinya ada 4 giginya yang di atas yang udah rusak gitu ya, dan 2 gigi di bawah yang berlubang. Yang 4 di atas ini adalah gigi seri semua, yang ini 4. Nah yang ini itu udah habis, udah patah giginya, jadi udah nggak bisa ditambal. Yang ini bisa ditambal, tapi takutnya suka lepas. Kalau yang ini masih utuh giginya, cuman udah hampir patah juga gitu. Jadi kalau saran dari dokter intinya ini ditambal pun kayak ini kan udah jelas nggak bisa ya, ini pun ditambal suka lepas gitu. Jadi kalau saran dokter gak usah diapa-apain, gak usah ditambal yang di atas ini, dijaga bersih aja, dijaga bersih dan jangan minum susu didot lagi. Stop kebiasaan itu, karena itu bisa bikin gigi-gigi yang lain yang belakangnya juga rusak gitu. Waktu diperiksa kemarin giginya untungnya yang belakang-belakangnya itu untungnya masih oke, masih belum ada tanda-tanda karies gigi gitu ya. Kalau yang 2 gigi di bawah itu geraham, itu berlubang masih sedikit sih, tapi dokternya nyaranin justru yang ini yang harus ditambal, karena kalau gigi geraham itu biasanya lebih sulit dibersihin pakai sikat gigi. Kalau yang di depan kan lebih gampang ya dibersihin pakai sikat gigi. Kalau gigi geraham tuh kan di belakang, terus juga dia cekung gitu kan, jadi biasanya sih susah gitu untuk dibersihin. Nah makanya direkomendasiin untuk ditambal aja, karena gigi geraham yang ini itu tumbuhnya nanti masih lama, waktu umurnya 9-10 tahun. Jadi disarankan sama dokternya sih ini yang gigi geraham ini untuk tambal. Cuman aku nggak langsung ditambal sih kemarin, soalnya kita takutnya Z juga trauma gitu ya. Dia baru mau ke dokter gigi tuh kemarin, bener-bener mau duduk sendiri, diperiksa sendiri gitu. Biasanya aku pangku gitu, tapi kemarin dia mau sendiri. Jadi takutnya kalau dia langsung di bor gitu, takutnya dia ketakutan gitu. Jadi kita bakal jalannya pelan-pelan aja sambil terus rutin sikat gigi, pakai toothbrush juga, dan membatasi makanan manis, dan juga mengeliminasi minum susu di dot. Kita harapkan ya lubang di gerahamnya itu nggak semakin parah gitu. Nanti kalau misalnya kita tunggu dia agak besar deh gitu, atau lubangnya semakin parah, baru kita bawa dia lagi untuk tambal giginya. Seperti itu guys. Nah update juga untuk botol susunya Z gitu ya, kan terakhir juga aku bilang Z masih belum bisa lepas dari botol susunya gitu. Jadi dia setiap mau tidur pasti nyari botol susu, dan baru dia bisa tidur setelah dia minum susu dari dot gitu. Nah untuk setelah pulang dari dokter yang kemarin, kita tuh langsung strict untuk udah Z bener-bener harus minum pakai gelas susunya, nggak boleh lagi pakai botol-botolan. Dan kita kasih tahu gitu ke Z, ini kata dokter juga gini, kamu nggak boleh lagi minum susu kayak botol. Di hari pertama kita coba pagi siang dia minum susu pakai gelas tuh, dia masih nggak mau, masih pengen pakai dot. Tapi ya setelah kita kasih pengertian lagi, kita kasih jelasin lagi sampai berbusa, akhirnya dia mau minum. Waktu tidur siang dia masih nangis, tidur malam dia juga masih nangis minta dot gitu. Cuman kita memang harus strict tetep
pada aturan yang pertama, nggak boleh ya nggak boleh gitu. Mau anaknya nangis senangis apapun tetap harus tega gitu, karena begitu itu kita langgar, peraturan yang kita buat itu kita langgar karena dia nangis, next time dia akan kayak gitu lagi, nangis lagi supaya dikasih lagi gitu. Jadi kita memang harus tetap strict aja ke satu peraturan itu. Kalau misalkan dia nggak boleh ya nggak boleh gitu, dia mau nangis senangis apapun ya kita harus kasih pengertian aja. Aku kemarin bilang sama Zee waktu dia nangis, aku bilang kayak gini, kemarin kan dokter udah bilang nggak bisa pakai dot lagi minum susunya, harus di gelas. Jadi aku bener-bener gak kasih, dia mau nangis sekencang apapun, aku gak kasih lagi, aku cuman isiin air putih. Aku kasih dot tapi isinya air putih, dia tetap nangis pengen susu gitu. Akhirnya sampai hari kedua dia masih nangis-nangis juga waktu tidur malam, walaupun akhir-akhirnya dia dengan terpaksa minum dotnya itu dengan air putih isinya di dalamnya gitu. Akhirnya sekarang hari keempat, ini baru 4 hari sih, baru 4 hari dia udah mulai terbiasa minum susu di gelas dan udah terbiasa minum air putih waktu malam. Malah justru sekarang kalau dia minta susu siang gitu ya, siang-siang dia minta susu, dia yang bilang sendiri mau susu di gelas. Jadi dia yang bilang sendiri mau susunya di gelas. Dan kalau malam yang tadinya dia minta susu tuh bisa berkali-kali ya, bisa berkali-kali aku bikin lagi. Sekarang tuh setelah diganti air putih mungkin nggak enak kali ya, jadi dia jarang minta, cuman 1 kali aja gitu. Kemarin malam cuma 1 kali aja aku isi air putih lagi, terus dia udah nggak kebangun-bangun lagi, jadinya jarang minta susu malam-malam gitu. Sebenarnya mungkin memang harusnya kebiasaan ini harusnya dari awal aku lakukan ya, harusnya dari awal aku ubah gitu. Jadi ya menyesal itu selalu terakhir guys. Aku juga pernah kan ngasih tahu kalau Zee mulai pakai ini ya, GC Tooth Mouse. Ini waktu Zee pakai ini tuh, kan tadi aku cerita ada 4 gigi seri yang di atas ya. Gigi ini yang 2 di depan ini gigi seri, terus ini sebelah-sebelahnya. Yang ini tuh tadinya hitam banget, kayak udah busuk gitu loh. Iya kayak pokoknya hitam banget guys gitu. Aku aja liatnya kayak aduh kepikiran gitu ya. Kepikiran banget, ini hitam kayak busuk gitu. Nah terus aku rutin pakai GC Tooth Mouse itu kan sambil nunggu ke dokter spesialis KGA. Sekarang giginya nggak jadi tumbuh lagi sih gitu ya. Giginya cuman hitamnya itu jadi abu-abu sekarang. Aku nggak tahu apakah itu jadi baik atau membaik atau gimana, tapi yang jelas nggak hitam sehitam dulu yang aku lihat sebelum pakai gitu. Segitu aja video kali ini guys. Ini cuman quick update aja karena aku udah janji akan kasih update kalau udah ke dokter spesialis KGA. Jangan lupa bawa anak kalian untuk kontrol gigi rutin 6 bulan sekali. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.